Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya pengen mengenalkan diri saya. Saya nama Kasum Hernanto dari Brebes. Saya pengen berbagi cerita kepada teman-teman sekalian yang ada di dunia YouTube. Saya mau berbagi dari masa kecil, usia kurang lebih saya mungkin 3 tahun hingga sekarang ini. Mohon maaf, saya karena pemula pengen jadi YouTuber dan mensubscribe channel YouTube saya. Mohon keikhlasannya teman-teman atau saudara-saudara dimanapun berada, juga meng-like-nya channel YouTube saya, dan jangan lupa loncengnya, nyalakan loncengnya. Mohon dukungannya dari saudara-saudara sekalian di seluruh dunia. Baik, saya akan mulai tentang saya. Mungkin yang saya bisa ceritakan dari usia saya 3 tahun yang saya ingatkan sampai sekarang ini. Saya masa kecil, usia saya kurang lebih 3 tahun, ibu saya meninggal. Hidup saya, ya namanya orang dulu, zaman dulu, ibu bapak saya anaknya kurang lebih 9. Ibu saya meninggal, saya anak nomor 7. Kehidupan saya, namanya seorang ibu meninggal, hidup banyak berlunta-lunta. Bahkan riwayatnya mungkin tidak seperti orang sekarang. Makanya saudara-saudara sekalian atau teman-teman sekalian, kalau melihat orang anak kecil ditinggal ibunya atau bapaknya, harap dibelas kasihan. Karena saya yang merasakan hidup itu tanpa seorang ibu kasih sayang dan bapak, betapa pedihnya, betapa sakitnya. Makanya untuk teman-teman semua dimanapun berada, mohon keikhlasannya, mohon bantuannya. Jangan suka menyia-nyia anak kecil, entah itu ditinggal ibunya atau bapaknya. Yang pasti perjalanan itu sangat pedih dan sangat sakit. Makanya mohon bantuannya. Saya akan berbagi cerita yang semasa kecil ditinggal ibu saya. Mungkin sekitar tahun 70-an. Zaman dahulu tidak secanggih zaman sekarang ini yang serba teknologi canggih. Zaman dahulu sangatlah pahit, sangatlah susah kehidupan. Karena mungkin zaman waktu itu masih baru pagi dari merdeka mungkin ya. Jadi kita pun serba terbatas. Apalagi saya yang usia 3 tahun ditinggal ibu saya meninggal. Warga pun masih sedikit, teknologi belum ada, boro-boro yang namanya kayak sekarang TV pun belum ada, radio pun belum ada. Jadi seperti kita, mungkin makan pun masih nasi jagung. Udah untung masih makan nasi jagung. Makanya para saudara-saudara sekalian, kita nih beruntung kalau zaman sekarang, kalau saya pahamin dibandingin zaman saya. Zaman saya kecil, saya
nggak punya orang tua, nggak punya ibu, main ke sana diketrok orang, main ke sini dipukul orang, karena penduduknya masih sedikit, tidak ada yang bantuin. Tidak seperti sekarang, orang dipukul bisa dituntut. Ada karena banyak orang, teknologi udah canggih, bisa dilaporin. Zaman saya dulu enggak, yang ada ya fisik, dipukul, ke sana jalan dipukul orang, ke sana dipukul orang. Ya karena enggak ada ibu. Sampai saya mungkin usia 4 tahun waktu itu sampai berpikir, hidup enggak ada ibu. Bapak pun nikah lagi, namanya ibu tiri, mana ada yang sayang. Saya, asumsi saya, yang punya dunia itu siapa? Kirain saya waktu kecil dunia itu yang punya perusahaan seperti sekarang, owner apa PT. Siapa yang punya? Saya pengen berhadapan dengan beliau. Ternyata Allah yang punya. Saya waktu kecil nggak tahu yang namanya dunia ini milik Allah. Yang jelas saya pengen bertemu dengan yang punya jagat raya ini. Waktu saya usia 4 tahun, saya mikir yang punya jagat raya, kirain saya PT atau owner perusahaan. Ternyata nggak tahu kalau itu yang punya dunia ini milik Allah. Dikira saya perusahaan, makanya saya sambil nangis, berjalan kaki, nangis, pengen bertemu sama ibu pun nggak ada, cuman taunya makam, kirain saya orang meninggal mau hidup lagi. Saya harapin terus sampai usia pun berlanjut. Yang ada ya menangis dan menangis sampai saya mungkin saking kagumnya, waktu saya kecil sering tidur sama mayat. Ternyata kalau tengah malam jam 1, jam 2 saya tidur, kepala saya sering tahu-tahu dingin, kepala dipegang sama tangan dingin, dipegang lagi. Mungkin dia rindu saya juga rindu dia, dan seperti apa gitu. Makanya semoga saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, tidak ada yang hidup seperti saya ini zaman dulu. Betapa sakitnya orang ditinggal ibu masih kecil. Untuk itu kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian yang masih punya orang tua ataupun ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai mentelantarkan anak-anaknya. Mungkin kalau orang punya ibu dan bapak masa kecilnya tidak sesakit orang yang nggak punya ibu. Ternyata orang nggak punya ibu sakitnya bener-bener. Kalau sekarang saat ini saya sudah tua, sudah dewasa, ngedenger lagu Ibu Tiri di tip, itu lebih, itu cuman nyanyian, ceritanya, cerita sama kenyataan itu jauh lebih sakit kenyataan. Karena itu cerita nggak takut kena perlindungan apa zaman sekarang, perlindungan anak mungkin nggak seini. Sebetulnya lebih dari itu, lebih dari nyanyian. Sakitnya kita usia karena masih kecil, nggak bisa ngadu, nggak bisa ngomong, dipukul hanya bisa nangis, ngadu pun takut lagi, dipukul orang pun nggak bisa ngebales, yang ada nangis dan nangis gitu. Makanya pada teman-teman atau saudara-saudara sekalian, janganlah sampai anak atau anak sampai ditelantarin. Jangan sampai. Saya lah cukup yang merasakan pedihnya, sakitnya orang tengah malam nangis pengen bertemu ibu. Orang-orang sekolah digendong sama ibunya, kita boro-boro digendong. Nah, itulah masa lalu saya, masa kecil saya. Namanya orang hidup punya perjalanan masing-masing. Mungkin saya cukupkan dulu.
Besok disambung lagi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.